Sekarang coba jujur, nyari HP harga 1 jutaan di tahun 2026 itu makin susah. Karena banyak smartphone yang dulunya murah, sekarang harganya diam-diam naik. Dan yang tersisa di harga 1 jutaan, tidak semuanya layak untuk dibeli. Tapi kabar baiknya, masih ada beberapa smartphone yang harganya tetap di kisaran 1 jutaan, dan performanya masih sangat cukup untuk dipakai harian di tahun 2026. Mulai dari baterai yang tahan lama, performa yang stabil, sampai fitur yang masih relevan untuk penggunaan sekarang. Di video ini, saya sudah pilihkan smartphone 1 jutaan terbaik yang paling worth it untuk dibeli saat ini. Dan pastikan kamu tonton sampai akhir, karena salah satu pilihan di daftar ini bisa jadi yang paling worth it dibanding yang lainnya. Di nomor pertama, ada Tecno Spark Go 3. Smartphone ini hadir sebagai smartphone entry level yang membawa spesifikasi cukup menarik di kelasnya. Dari sisi layar, ponsel ini menggunakan panel IPS LCD beresolusi HD+ dengan ukuran 6,75 inci. Menariknya, layar ini sudah mendukung refresh rate 120 Hz, sehingga tampilan scrolling dan animasi terasa lebih halus dibandingkan layar standar 60 Hz. Beralih ke performa, Tecno Spark Go 3 ditenagai oleh chipset Unisoc T7520. Chipset ini dirancang untuk penggunaan ringan hingga menengah seperti media sosial, browsing, streaming, dan aplikasi sehari-hari. Performa tersebut dipadukan dengan RAM 4GB yang cukup untuk multitasking dasar tanpa lag berlebihan. Untuk penyimpanan internal, tersedia opsi 64GB dan 128GB, sehingga pengguna bisa memilih sesuai kebutuhan aplikasi dan file. Di sektor kamera, Tecno Spark Go 3 dibekali kamera belakang 13 megapiksel yang mampu menghasilkan foto standar untuk kebutuhan dokumentasi harian. Sementara di bagian depan, terdapat kamera selfie 8 megapiksel, cukup untuk foto selfie, video call, dan kebutuhan media sosial. Untuk daya tahan, smartphone ini membawa baterai berkapasitas 5000 mAh yang tergolong besar di kelasnya dan mampu menemani aktivitas seharian penuh. Pengisian dayanya mendukung fast charging 15 watt, sehingga proses pengisian tidak terlalu lama untuk ukuran baterai besar. Dari sisi fitur tambahan, Tecno Spark Go 3 sudah dilengkapi sensor fingerprint untuk keamanan yang lebih praktis. Selain itu, ponsel ini juga memiliki sertifikasi IP64 yang berarti tahan terhadap debu dan percikan air, memberikan perlindungan ekstra untuk penggunaan sehari-hari. Di nomor 2, ada Vivo Y19s Pro. Vivo Y19s Pro hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,88 inci dan resolusi Full HD+. Layarnya juga udah mendukung refresh 90 Hz, jadi setiap gerakan terasa halus dan enak dilihat. Dengan kecerahan 1000 nits, kamu tetap bisa lihat layar dengan jelas walau di bawah sinar matahari. Untuk performa, HP ini ditenagai UniSoC T612 chipset hemat daya tapi tetap lancar buat kegiatan harian seperti media sosial, nonton video, dan gaming ringan. Dari sisi memori ada pilihan RAM 4 atau 6GB serta penyimpanan 64 dan 128GB. Kalau masih kurang, kamu bisa tambahkan micro SD khusus buat nyimpan lebih banyak file dan foto. Kamera belakangnya beresolusi 50 megapiksel dengan dukungan AI, hasil fotonya tajam dan cerah di berbagai kondisi. Sementara kamera depannya 5 megapiksel cukup buat selfie atau video call dengan hasil yang natural. Bagian daya juga juara, baterainya 6000 mAh dengan pengisian cepat 44 watt. Jadi bisa dipakai seharian penuh tanpa khawatir cepat habis. HP ini juga dilengkapi sensor sidik jari, speaker stereo, dan bahkan punya sertifikasi MIL STD810 yang bikin bodinya lebih tangguh. Untuk spesifikasi lengkapnya akan kami tampilkan di tayangan berikut ini, dan link pembeliannya ada di deskripsi video. Di nomor selanjutnya ada Oppo A6X. Smartphone entry level yang fokus ke layar mulus dan baterai super besar. Ponsel ini dibekali layar IPS LCD HD+ berukuran 6,75 inci dengan refresh rate 120 Hz. Bikin tampilan terasa lebih halus saat scrolling media sosial, nonton video, atau sekadar browsing. Tingkat kecerahannya juga cukup tinggi, mencapai 800 nits, sehingga layar masih nyaman dipakai di luar ruangan. Untuk urusan performa, Oppo A6X ditenagai chipset Snapdragon 685 yang dikenal stabil dan irit daya untuk pemakaian harian. Dipadukan dengan pilihan RAM 4 atau 6GB serta penyimpanan 64, 128, hingga 256GB, tersedia juga slot micro SD hybrid buat kamu yang butuh ruang simpan ekstra. Di sektor kamera, Oppo A6X mengusung kamera belakang 13 megapiksel yang ditemani sensor tambahan 0,08 megapiksel untuk efek pendukung.
Hasil fotonya memang bukan yang paling unggul, tapi sudah cukup untuk dokumentasi harian. Kamera depan 5 megapiksel siap dipakai untuk video call atau selfie sederhana. Keunggulan utama HP ini ada di sektor daya. Oppo A6X membawa baterai jumbo 6500 mAh yang bisa menemani aktivitas seharian penuh tanpa khawatir cepat habis. Pengisian dayanya memang masih 15 watt, tapi sebanding dengan kapasitas baterainya yang besar. Dari sisi keamanan sudah tersedia sensor fingerprint, dan untuk ketahanan, ponsel ini telah mengantongi sertifikasi IP64 yang membuatnya lebih aman dari debu dan cipratan air. Di nomor 4, ada Motorola G06 Power. Motorola G06 Power hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,88 inci. Resolusinya sudah HD+ dengan refresh rate tinggi 120 Hz. Gerakan di layar terasa super mulus, cocok buat scrolling, main game, dan nonton video. Layarnya juga punya tingkat kecerahan 600 nits, jadi tetap jelas meskipun dipakai di luar ruangan. Selain itu, sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 3 yang bikin layar lebih kuat dan tahan goresan. Untuk performanya, smartphone ini ditenagai MediaTek Helio G81 Extreme. Chip ini memberikan tenaga cukup besar untuk aktivitas multitasking dan gaming ringan hingga menengah. Motorola G06 Power hadir dalam beberapa pilihan memori. RAM 4GB atau 8GB dan penyimpanan mulai dari 64GB, 128GB hingga 256GB. Kalau masih kurang, tersedia juga slot micro SD khusus untuk menambah ruang penyimpanan. Kamera belakangnya punya resolusi 50MP yang bisa hasilkan foto tajam dan detail. Sementara kamera depannya 8MP, cukup jernih untuk selfie dan video call. Bagian daya jadi salah satu keunggulannya. Baterainya besar, 7000 mAh, didukung pengisian cepat 18 watt. Cocok banget buat kamu yang aktif seharian tanpa perlu sering isi ulang. Ada juga NFC untuk cek dan isi kartu elektronik, serta stereo speaker yang bikin pengalaman audio makin imersif. Untuk spesifikasi lebih lanjut, akan kami tampilkan di tayangan berikut. Di nomor 5, ada Infinix Hot 60i. Smartphone ini hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,7 inci, beresolusi HD+, dan refresh rate 120 Hz untuk tampilan yang mulus. Kecerahan layar mencapai 700 nits, membuatnya tetap nyaman digunakan di luar ruangan. Ditenagai chipset MediaTek Helio G81 Ultimate yang tangguh untuk multitasking maupun gaming ringan. Tersedia pilihan RAM 6GB atau 8GB dengan penyimpanan 128GB atau 256GB. Mendukung slot microSD khusus untuk memperluas penyimpanan. Kamera belakang 50MP dengan teknologi AI dan kamera depan 8MP untuk selfie maupun video call. Baterai berkapasitas 5160 mAh, mendukung pengisian cepat 45 watt. Fitur tambahan meliputi fingerprint, reverse charging 10 watt, bypass charging gyroscope hardware, NFC, speaker stereo, dan sertifikasi IP64 yang tahan debu dan cipratan air. Spesifikasinya akan kami tampilkan pada tayangan berikut dan linknya akan ada di deskripsi. Di nomor 6, ada Poco C85. Smartphone ini hadir dengan layar besar berukuran 6,9 inci, menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi HD+, yang membuat tampilan terlihat jernih dan detail. Refresh rate-nya mencapai 120 Hz, jadi gerakan di layar terasa sangat mulus, cocok buat scrolling dan main game. Layarnya juga sudah dilindungi Gorilla Glass 3, jadi lebih tahan goresan. Selain itu, smartphone ini punya sertifikasi militer MIL STD 810H, yang artinya punya ketahanan ekstra terhadap benturan dan kondisi ekstrem. Tingkat kecerahannya juga tinggi sampai 1000 nits, jadi masih nyaman dipakai di luar ruangan saat siang hari. Untuk performanya, smartphone ini dibekali chipset MediaTek Helio G81 Ultra. Chip ini cukup kuat buat multitasking dan main game ringan hingga menengah. Ponsel ini tersedia dalam dua varian RAM, yaitu 6GB dan 8GB. Untuk penyimpanannya kamu bisa pilih antara 128GB atau 256GB. Kalau masih kurang, kamu juga bisa tambah memori pakai kartu micro SD melalui slot hybrid. Kamera belakangnya punya resolusi 50MP, dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI. Sementara kamera depannya 8MP, cukup jernih untuk selfie dan video call. Bagian daya juga nggak kalah menarik. Smartphone ini bekali baterai besar 6000 mAh, didukung fast charging 33 watt, jadi pengisian cepat dan efisien. Kamu juga bisa pakai fitur reverse charging 10 watt untuk mengisi daya perangkat lain.
Selain itu, smartphone ini sudah mendukung pembaruan sistem hingga 6 kali. Tersedia juga sensor sidik jari untuk keamanan ekstra, dan sertifikasi IP64 yang tahan terhadap debu dan percikan air. Untuk spesifikasinya akan kami tampilkan di tayangan berikut. Di nomor 7, ada Technospark 40. Smartphone ini menjadi salah satu HP kelas entry yang spesifikasinya makin berani. Mulai dari sektor layar, ponsel ini membawa panel IPS LCD beresolusi HD+, dengan ukuran 6,67 inci dan refresh rate 120 Hz. Walaupun masih HD+, tampilan animasi bakal terasa lebih mulus saat dipakai scrolling atau bermain game ringan. Untuk performanya, Technospark 40 ditenagai MediaTek Helio G91, chipset yang cukup stabil untuk main game kasual, multitasking, maupun penggunaan harian. Pilihan RAM-nya juga lumayan besar di kelasnya, yaitu 6GB dan 8GB, dengan penyimpanan 128GB hingga 256GB, plus slot micro SD khusus untuk menambah memori. Dari sektor kamera, HP ini dibekali kamera belakang 50MP, yang mampu menghasilkan detail cukup baik untuk kebutuhan harian dan media sosial. Kamera depannya 8MP, cocok untuk video call atau selfie yang sederhana. Soal daya, Technospark 40 punya baterai 5200 mAh lengkap dengan fast charging 45W, plus fitur reverse charging yang bisa dipakai untuk mengisi perangkat lain. Keamanan juga lengkap berkat fingerprint, NFC, dan rating ketahanan IP64, yang artinya lebih tahan terhadap debu dan cipratan air. Berikut spesifikasi lengkap dari Technospark 40, dan link pembeliannya ada di deskripsi video. Itulah rekomendasi smartphone harga 1 jutaan terbaik yang masih layak dibeli di tahun 2026, bahkan di tengah kondisi harga HP yang terus naik. Pilihan-pilihan ini membuktikan kalau kamu masih bisa mendapatkan smartphone yang bagus tanpa harus mengeluarkan budget besar. Sekarang tinggal kamu pilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan budget kamu. Kalau kamu punya pilihan favorit, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi smartphone terbaik, paling worth it, dan paling relevan dengan kondisi harga terbaru.